Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2152-2154 Bab 2152 Swallow Explosive Sky Tiger. Hati Landon Sen bergetar, dia secara alami merasakan kekuatan menakjubkan dari pukulan Blazing Sky Tiger. Tepat, Aurora Slash. Landon Sen juga ingin bersenang-senang. Tanpa membiarkan serangga ganas ikut campur, dia mengerahkan Aurora tebasan dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang yang dibentuk oleh sisa-sisa pedang cahaya berkumpul pada pukul 5 dan menghantam langit yang berkobar-kobar. Harimau. Ledakan. Ledakan itu terdengar seperti gunung yang jatuh dan bumi pecah, dan api yang sangat panas dan cahaya putih menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Ruang di tengah ledakan itu terdistorsi dan meledak dengan kekuatan kehancuran yang menakjubkan. Setelah satu pukulan, tubuh Tiger Sky peledak meledak dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, berlumuran darah, dan sejumlah besar darah hangus menyembur dari mulutnya. The Explosive Sky Tiger hanya berhenti sejenak, dan kemudian terbang dengan panik ke arah Landon Sen. Darah panas di tubuhnya berubah menjadi sejumlah besar api merah gelap dan menjadi lebih brutal. 9 roh darah. Bendera kuning aprikot. Landon Sen juga terangsang oleh darah, pertama kali menampilkan 9 perubahan roh darah, dan berubah menjadi naga bertanduk emas. Setelah itu, dia mendesak bendera kuning aprikot, dan dinding cahaya kuning aprikot samar mengelilingi tubuh naga emas. Mengaum. Golden Hornet Float Dragon mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dan bergegas menuju Blazing Sky Tiger dengan gigi dan cakarnya. Tepat ketika kedua belah pihak akan bertabrakan. Cahaya hantu 5 warna. Golden Hornet Float Dragon membuka mulutnya lebar dan taring, dan menyemprotkan sinar cahaya 5 warna dari mulutnya, mengenai Tianhu yang meledak dengan kecepatan kilat. Apa? Meskipun Explosive Sky Tiger adalah basis kultivasi puncak pada tahap akhir Void Refinement, itu masih sedikit terpengaruh. Untuk sesaat, dia sakit kepala, dan tindakannya setengah berdetak lambat. Naga emas bertanduk emas mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya. Ekor naga yang seperti bilah menjentikkan dengan ganas, dan badai pedang emas mengelilingi sisik naga, dan menabrak dahi harimau peledakan. Ledakan. Suara teredam keras terdengar, dan ekor naga Golden Hornet Float Dragon merobek noda darah yang mengerikan di bagian belakang Blasting Sky Tiger, dan darah panas itu berceceran di mana-mana. Mengaum. Blow Yan Tianhu menjerit, dan tubuhnya yang besar jatuh. Naga bertanduk emas mengambil keuntungan dari momentum untuk mengejar ketinggalan, dan tubuh naga ekor naga yang tajam menjerat tubuh Explosive Sky Tiger, seperti ular sanca raksasa yang mengikat mangsanya. Sisik naga banjir bertanduk emas setajam senjata sihir pedang terbang, dan jatuh jauh ke dalam daging dan darah Explosive Sky Tiger. Naga banjir bertanduk emas datang untuk mengikat dengan kekuatan kecil, sisik naga berdiri terbalik, memutar dan memutar pada tubuh Tiger Sky peledak. Tubuh Tiger Sky peledak ditandai dengan banyak noda darah, dan darah melonjak. Apa? Setelah sadar kembali, peledak Tianhu sudah terlambat, menjerit dan meratap di mulutnya. Alasan mengapa Landon Sen berubah menjadi naga bertanduk emas adalah karena naga bertanduk emas adalah peringkat teratas di antara makhluk-makhluk roh suci. Sekarang Landon Sen telah menembus periode pemurnian Void, hanya perubahan naga bertanduk emas ini yang dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Perlu disebutkan bahwa meskipun kodok emas 5 warna adalah makhluk roh peringkat suci, kemampuan utamanya adalah serangan roh, dan tubuhnya lemah, tidak cocok untuk pertempuran tangan ke tangan. Golden Hornet Dragon adalah satu-satunya pilihan. Dengan berkat transformasi 9 darah roh dan garis keturunan lainnya, naga banjir tanduk emas yang diubah Landon Sen sudah sebanding kekuatannya dengan naga banjir tanduk emas pada tahap akhir Void Refining. Selain itu, ia dapat menampilkan kekuatan magis lainnya, dan kekuatan keseluruhannya tidak lebih lemah daripada harimau langit berkobar. Retak. Golden Hornet Float Dragon membuka mulut dan taringnya, dan langsung menggigit salah satu sayap Explosive Sky Tiger, dan darah melonjak. Ledakan Tianhu semakin menjerit, dan daging dan darah di tubuhnya juga telah tertusuk luka yang tak terhitung jumlahnya oleh sisik naga bertanduk emas. Mengaum. Tidak mau menyerah, mata peledak langit macan memerah, dan kepalanya mengangkat kepalanya dan mengeluarkan bola api besar yang menyilaukan. Bola api melonjak ke langit dan meledak di langit sekitar beberapa kilometer di atas kepala naga bertanduk emas, berubah menjadi yang mempesona. Hujan api merah gelap. Bum-bum. Hujan api di langit mendarat dan menyerang naga bertanduk emas, membuat serangkaian ledakan memekakkan telinga. Pada saat yang sama, darah memancar keluar dari tubuh Explosive Sky Tiger berubah menjadi Skyfire peledak merah gelap, mencoba untuk membakar Golden Hornet Float Dragon. Sayangnya, kedua serangan ini tidak banyak berpengaruh. Landon Sen memiliki tubuh bendera aprikot kuning, dan dinding lampu kuning aprikot pada tubuh naga bertanduk emas dapat menahan erosi api yang berkobar, dan ia belum menderita luka-luka.
Namun, karena kulit yang tebal dan tebal dari Tiger Sky peledak, dan kekuatan fisik yang sangat tinggi, Golden Hornet Float Dragon hanya dapat menekan Tiger Sky peledak untuk sementara, tidak dapat menyebabkan cedera fatal, hanya sedikit mengganggu ritme serangan Landen Sen. Satu naga dan satu harimau berdiri di jalan buntu, dan pertempuran sengit yang menakjubkan menunjukkan belas kasihan para pembudidaya suku bunga. Landen Sen dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menstabilkan kepala klan Crimson Tiger secara stabil yang berada di puncak tahap akhir Liansu. Kekuatan ini sudah cukup menakutkan, dan itu telah membuat semua klan terpesona. Senior Landen Sen akan menang. Senior Landen Sen, ayolah. Bunuh kepala klan Harimau Merah. Sekelompok biksu Lian Hua mengangkat tangan dan berteriak, bersorak untuk Landen Sen. Setelah beberapa menit pertempuran sengit, nafas eksplosif Sky Tiger secara bertahap melemah. Alasan utama adalah bahwa naga banjir bertanduk emas menjeratnya, dan dia tidak bisa menyebabkan banyak kerusakan pada Landen Sen, jadi tidak ada cara untuk keluar, dan naga banjir bertanduk emas diserang sepanjang jalan. Mengaum. Melihat bahwa itu hampir selesai, naga banjir bertanduk emas mengeluarkan suara gemuruh, dan secara brutal menggigit leher Blazing Sky Tiger. The Explosive Sky Tiger sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang menjauh, dan dia menyemburkan Fire Sky peledak tanpa pandang bulu, menyemprot ke arah tubuh naga banjir emas bertanduk. Namun, serangan ini semua ditentang oleh dinding cahaya aprikot kuning di permukaan tubuh Golden Hornet Float Dragon, tidak menyebabkan bahaya sama sekali. Puff. Lagi pula, eksplosif Sky Tiger masih tidak bisa menahan, dan langsung digigit oleh naga bertanduk emas, dan darah terpercik seperti air mancur. Tidak. Aku tidak diperdamaikan. Peledak Tianhu membuat raungan terakhir, dan napasnya perlahan-lahan melemah. The Golden Hornet Float Dragon tidak berhenti, menggigit leher Tiger Sky yang berkobar, dan mulai menelan dan menyerap darah tubuh lawan. Darah peledak Tianhu sangat panas dan diminum oleh Landen Sen ke perutnya, seperti api yang mengamuk meledak dari perutnya, dan dengan cepat menyebar ke tulang dan meridian di seluruh tubuh. Landen Sen berubah tak terkendali kembali ke tubuhnya, menggertakkan giginya, seperti wajan, menahan rasa sakit yang luar biasa. Di bawah stimulasi darah, Landen Sen menerbangkan sekelompok darah yang mempesona dari pusat alisnya, memasuki Sky Spirit Cover Explosive Sky Tiger, dan mengeluarkan roh Explosive Sky Tiger. Budidaya iblis di masa pemurnian Void masih memiliki tubuh spiritual, dan hanya menyatu dengan tubuh fisik pada periode pas. Jiwa Tiger Sky peledak adalah harimau emas mini dengan sayap di punggungnya, panjangnya 3 inci. Apa? Roh peledak Tianhu menjerit ngeri, dan gas roh darah langsung merobek rohnya dan memasuki tubuh Landen Sen. Ada rasa sakit yang menyengat dan merobek lainnya. Darah, meridian, jaminan, dan daging dan darah di tubuh Landen Sen tampaknya telah dimasak, dan panas yang menyengat membuatnya sakit. Tuan Sen. Lan Xianer mengerutkan kening, terbang keluar dari belakang semut api, dan bergegas menuju Landen Sen dengan cepat. Saya baik-baik saja. Landen Sen menjabat tangannya dengan sangat keras, dan setelah menarik napas, perutnya berangsur-angsur kental dengan pola harimau yang merah padam dengan gigi dan cakar. Bab 2153 The Best Candidate. Landen Sen berhasil menyerap darah eksplosif Sky Tiger, dan bahkan lapisan api merah gelap mengelilingi seluruh tubuhnya, dan darah itu dengan cepat menyatu dengan tubuhnya. Sebuah kekuatan besar mengalir ke meridian, tulang, dan organ Landen Sen seperti mata air, tampaknya setiap bagian tubuhnya telah diperkuat dan itu sangat menyegarkan. Panggilan. Rasa sakit di tubuh Landen Sen berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh kehalusan yang tak terlukiskan, dengan kekuatan tak berujung mengalir keluar dari dagingnya. Setelah melahap darah eksplosif Sky Tiger, kultivasi Landen Sen juga meningkat secara signifikan. Awalnya, dia baru saja memasuki tahap awal Void Refining, tetapi sekarang tubuh fisik dan kekuatan spiritualnya telah berkembang, dan kultivasinya telah mencapai tahap tengah dan akhir Void Refining. Setidaknya 200 tahun waktu meditasi telah diselamatkan. Keuntungan dari tubuh abadi roh darah ada di sini karena dapat meningkatkan basis kultivasi dan mendapatkan kekuatan gaib dengan menyerap darah makhluk asing yang kuat. Kekuatan Landen Sen saat ini telah dianggap sebagai level teratas selama periode pemurnian, dan jika ia terus meningkatkan basis budidayanya, kekuatannya juga akan meningkat, yang akan lebih kondusif bagi pencariannya akan bendera 5 warna. Selamat, Tuan Sen atas kemajuannya yang luar biasa. Mata indah Lan Xianer bersinar, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura Landen Sen saat ini jauh lebih kuat daripada sekarang. Dia tahu bahwa Landen Sen adalah tubuh abadi roh darah di antara 3 tubuh abadi, yang mampu melahap darah binatang buas asing untuk memperkuat dirinya sendiri. Baru saja tertawa. Landen Sen menyeringai, dan kemudian berkata, sekarang semua biksu budidaya dari suku Harimau Merah sudah mati. Setelah menyelamatkan semua anggota suku dan membersihkan para biarawan yang tersisa dari suku Harimau Merah, Sen akan membawa para anggota suku keluar dari tempat ini. Ada putra Lao Sen. Lan Xianer sedikit membungkuk.
Setelah mengambil cincin penyimpanan bahan peledak Tianhu, Landen Sen memerintahkan semua serangga jahat untuk membantai para biarawan suku Harimau Merah. Retak sampai mati. Banyak warga suku Lianhua bergabung dengan pembantaian secara spontan, dan mereka membunuh para biarawan Crimson Tiger. Penghinaan dan kebencian yang menekan di dalam hati beberapa suku yang diperbudak oleh suku Harimau Merah benar-benar dibuang pada saat ini. Langit penuh dengan serangga ganas, dan tidak ada rumput yang tumbuh di manapun ia lewat. Semua suku Harimau Merah melarikan diri seperti anjing gila, tetapi mereka semua dimangsa oleh serangga ganas atau dibunuh oleh suku Lianhua. Pembantaian tragis itu berlangsung lebih dari 1 jam. Setelah rekonstruksi suku Harimau Merah, tidak ada yang hidup, tidak peduli apakah itu laki-laki, perempuan atau anak-anak. Landen Sen tidak pernah menjadi orang baik. Dunia membudidayakan abadi adalah kejam. Yang kuat adalah penulis aturannya. Dia hanya tahu bahwa ada aturan yang begitu sederhana namun benar sehingga ada dendam terhadapnya. Semua suku Lianhua yang diperbudak oleh suku Harimau Merah diselamatkan, dan suku-suku itu menyatakan keluhan mereka dan menghela nafas bahwa mereka akan membalas dendam. Landen Sen, yang membalas klan Lianhua, menjadi sangat tinggi dan mempesona di mata orang-orang. Hanya ada lebih dari 2.300 biksu klan Lianhua yang tersisa, yang merupakan jumlah yang sangat menyedihkan. Sekarang permusuhan telah berakhir, Landen Sen mengambil kembali cacing jahat dari menara Sein Wong, dan cacing jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali ke menara. Kali ini semua serangga jahat di lantai kedua dan ketiga menara cacing suci dilepaskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Jumlah serangga jahat masih dikonsumsi, tetapi hanya 1/1000 dari total. Dibandingkan dengan pengembalian yang diterima, konsumsi ini bukan kerugian besar. Landen Sen mengendarai semut api, dan terbang ke arah barat bersama pembudidaya suku Lianhua. Setelah terbang dalam waktu yang lama, Landen Sen merasa bahwa dia harus aman, dan hanya memerintahkan semut api untuk mendarat di hutan Gunung Tandus, bersiap untuk membahas tindakan pencegahan setelahnya. Para anggota suku juga beristirahat di hutan. Landen Sen berkata dengan keras, semua orang, sekarang suku Cakar Hijau dan suku Harimau Merah telah dihancurkan, saya mengasihani suku Bunga sebagai pembalasan besar. Tetapi sejauh yang diketahui Sen, suku Cakar Hijau tampaknya ada hubungannya dengan suku Skyrat. Untuk berjaga-jaga, saya menyarankan agar orang-orang suku tidak kembali ke tanah asli suku Bunga, agar tidak menghadapi bahaya lagi. Semua suku Lianhua mengangguk untuk mengekspresikan pemahaman mereka. Setelah diserang oleh suku Green Claw dan Harimau Merah, orang-orang dari suku tersebut juga mengerti bahwa tanah suku Lianhua adalah kentang panas. Saat ini kekuatan mereka lemah dan benar-benar tidak cocok untuk menduduki tanah itu. Landen Sen melanjutkan, semua orang, kita harus mengakui fakta. Sekarang klan Lianhua lemah, kita hanya dapat sementara mengurangi kekuatan, mengolah dan meremajakan, untuk membuat kembalinya di masa depan. Mengingat masalah keamanan, klan Lianhua tidak boleh tinggal di sini untuk saat ini. Di dalam Great Wasteland. Setelah mendengar ini, semua anggota suku menunjukkan ekspresi pahit. The Great Desolate Land adalah rumah mereka selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang mereka meninggalkan rumah mereka dan terusir. Sangat menyedihkan. Xiaodi menggigit giginya dan bertanya, Tuan Sen, karena kamu bilang kamu tidak bisa tinggal di Great Wasteland, di mana kita harus mengasihani suku Bunga. Landen Sen berpikir sejenak, dan berkata, Sen memiliki tempat yang baik untuk pergi. Suku itu mungkin ingin tinggal sementara di Pulau Tianan di perbatasan selatan Great Wasteland untuk memulihkan diri. Lingkungan di sana baik dan nyaman, cocok untuk klan Lianhua untuk tumbuh dan tumbuh. Awalnya, Tuan Pulau Feihu dari Pulau Tianan di masa pemurnian Void telah dibunuh olehku. Sekarang tidak ada biksu di masa pemurnian Void di pulau itu. Selain itu, jauh dari Wasteland besar, suku Lianhua menempati Pulau Tianan. Tidak akan ada masalah keamanan. Selama fondasi klan Lianhua kita masih ada, kita pasti bisa kembali. Mata Lan Xianer dan Xiao dicerah. Mereka telah ke Pulau Tianan. Secara alami, mereka tahu bahwa itu hampir sebuah pulau yang terisolasi dari tanah kosong yang besar, dan itu memang cocok untuk klan Lianhua. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lan Xianer berkata dengan keras, semua orang, jika bukan karena Tuan Muda Sen memamerkan kekuatannya dan membantai suku Green Claw dan Harimau Merah, dan menyelamatkan sejumlah besar anggota suku, kita mungkin suku Lianhua akan dipindahkan dari Great Wasteland. Putri ini mengusulkan agar patriark baru klan Lianhua harus dipegang oleh San Lang Sen, bagaimana menurutmu? Tunggu aku. Ekspresi Landen Sen berubah, dan dia benar-benar terkejut dengan kata-kata Lan Xianer. Dia akan membantah, tetapi segera dibayangi oleh suara orang-orang. Aku setuju, Senior Sen adalah kandidat terbaik untuk patriark. Ya, jika bukan karena Senior Sen, klan Lianhua kita tidak akan selamat, jadi kita harus membiarkan Senior Sen menjadi patriark. Ya, jika Senior Sen adalah patriark, kita akan merasa lebih nyaman di hati kita. Semua orang suku Lianhua semua setuju. Berhenti.
Landon Sen buru-buru berhenti dan berkata dengan keras, semua orang, identitas sejati Sen adalah seorang biarawan manusia, bukan suku Lianhua. Pada awalnya, dia hanya menyetujui persyaratan tertentu dari permaisuri Suelan, jadi dia mengaku sebagai setengah biksu Lianhua. Saya tidak cocok untuk menjadi bapak bangsa karena emosi dan alasan. Sekarang klan Lianhua benar-benar ingin memimpin situasi secara keseluruhan. Putri Xianer sudah berada pada tahap kultivasi. Dia adalah satu-satunya kandidat untuk posisi patriark. Saya sarankan membiarkannya. Lan Xianer menghela nafas pelan, Tuan Sen, Xianer memiliki kemampuan terbatas, saya khawatir akan sulit untuk mengambil tugas penting ini. Xiaodi di sebelahnya tersenyum dan menggoda, Xiaodi punya saran. Sister Xianer, bukankah kamu menikah dengan Tuan Sen saja? Lalu kalian berdua akan menjadi suami dan istri, siapapun yang akan menjadi patriark akan melakukannya. Gadis nakal, omong kosong apa? Lan Xianer memerah dan mengetuk kepala Xiaodi dengan malu. Sekelompok suku Lianhua berpikir itu layak. Hei, ini cara yang baik, bagaimanapun, senior Sen pernah menjadi putri klan Lianhua, dan putri Xianer adalah gadis yang berbakat dan cantik. Ya, jika keduanya dapat membentuk pernikahan, itu akan menjadi berkat bagi kita untuk mengasihani klan bunga. Setuju, kecantikan adalah pahlawan, senior Sen dan putri Xianer tidak dapat digabungkan. Mendengarkan orang-orang dari suku, wajah Lan Xianer yang cantik dan cantik memerah sampai ke akar telinganya, pemalu dan sulit untuk berbicara dengan gugup. Bab 2154 Giant Eagle. Landon Sen sedikit terdiam, dan berkata, semuanya, ini benar-benar tidak pantas. Sen sudah memiliki seorang istri, dan saya masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, jadi saya tidak bisa tinggal di gurun. Ditambah lagi, Nona Xianer dan saya tidak memiliki fondasi hubungan, jadi jangan membicarakannya lagi, agar tidak mempermalukan kita. Begitu kata-kata ini keluar, diskusi orang-orang secara bertahap menjadi lebih tenang. Lan Xianer awalnya memiliki sedikit harapan, tetapi mendengar apa yang dikatakan Landon Sen, rasa kehilangan yang kuat mengalir ke dalam hatinya, dan dia tiba-tiba merasakan hatinya kosong dan sedikit tidak nyaman. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Melihat wajah cantik Lan Xianer yang lamban, Xiaodi tiba-tiba memahami kehilangan di hatinya dan melangkah maju untuk menghiburnya, Sister Xianer. Hidung Lan Xianer sedikit masam. Untuk menyembunyikan rasa malunya, dia buru-buru berkata kepada Landon Sen, Xianer tidak lain adalah penggemar vulgar, dan itu normal untuk menemukan kesulitan untuk masuk ke mata putra. Karena putra Sen memiliki bisnis sendiri, Lianhua klan tidak terlalu kuat untuk tinggal. Untuk jabatan patriark, Xianer akan melakukannya untuknya. Kapanpun, Lord Sen adalah anggota suku Lianhua, dan suku Lianhua akan selalu membuka pintu untuknya. Melihat suasana hati Lan Xianer agak salah, Landon Sen tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, lalu mengeluarkan dua cincin penyimpanan dari lengannya dan melemparkannya ke Lan Xianer. Gadis Xianer, ini adalah cincin penyimpanan kepala klan Green Claw dan klan Scarlet Tiger. Ada banyak sumber daya pelatihan di dalamnya, cukup untuk mengatasi perkembangan klan Lianhua selama puluhan ribu tahun. Lan Xianer mengambil dua cincin penyimpanan dengan emosi campur aduk, menggigit giginya dan berkata, terima kasih, Tuan Sen. Dia tidak mengatakan apapun untuk menolak, lagi pula, itu adalah kebaikan Landon Sen, jika dia menolak, itu akan mempermalukan Landon Sen. Lan Xianer ragu-ragu untuk sementara waktu, matanya terkulai, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Sen, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Landon Sen menghela nafas, Sen memang memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, dan dia tidak bisa pergi ke Pulau Tianan dengan semua klan. Gadis Xianer, saya telah memerintahkan semut api ini untuk mendengarkan Anda di masa depan, dan klan hanya bisa menunggang binatang buas ini. Pergi ke Pulau Tianan juga dapat dianggap sebagai pengawalan bagi suku Lianhua. Landon Sen berkorban ke pagoda serangga suci dan mengeluarkan perintah kematian kepada semut api gelap, sehingga akan mengikuti pengiriman Lan Xianer di masa depan. Nya. Semut api mendesis beberapa kali, menunjukkan kepatuhan. Sen dapat melakukan sangat sedikit untuk klan Lianhua. Jika aku kembali ke Great Wasteland di masa depan, aku akan datang dan melihatnya, kata Landon Sen kepada orang-orang. Tuan Sen, apakah Anda akan mengucapkan selamat tinggal begitu cepat? Xiaodi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Landon Sen sedikit mengangguk. Ada keributan di antara suku Lianhua, dan tampaknya semua orang tidak ingin Landon Sen pergi begitu cepat. Begitu Landon Sen pergi, klan tampaknya kehilangan tulang punggung mereka. Tuan Sen, harinya akan panjang, dan akan selalu ada hari lain untuk bertemu satu sama lain. Berhati-hatilah. Lan Xianer menghela nafas ringan, dan menggenggam kepalan tangannya. Hati-hati. Landon Sen juga menggenggam tinjunya. Setelah mengakui beberapa hal, Landon Sen mengucapkan selamat tinggal kepada semua biksu klan Lianhua, berubah menjadi pita putih, dan menghilang ke cakrawala. Melihat sosok Landon Sen menghilang dari depan matanya, Lan Xianer mengertakkan gigi peraknya dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Saudari, jangan sedih.
Xiaodi tahu bahwa kamu diam-diam jatuh cinta dengan San Shen, sebenarnya, kamu harus mengatakannya. Jika kamu mengatakannya, mungkin San Shen tidak akan menolak. Xiaodi datang dan mencoba menghibur Lan Xian. Anak. Gadis bodoh, jangan bicara omong kosong. Lan Xianer memberi Xiaodi tatapan putih, tetapi sedikit menghela nafas di hatinya, bahkan jika dia mengatakannya. Dia tahu bahwa Landen Shen bukan orang yang tidak berperasaan, tetapi ada begitu banyak wanita luar biasa di sekitar Landen Shen sehingga dia hanya bisa dianggap sebagai udang kecil. Selain itu, Landen Shen memiliki seorang istri dan sangat menahan diri untuk tidak berinteraksi dengan lawan jenis. Kemungkinan dia dan Landen Shen akan lebih baik hampir nol. Landen Shen sangat menyilaukan dalam benaknya, jujur dan tulus, kuat, dan penuh keamanan, Lan Xianer akan tertarik pada Landen Shen secara tidak sadar. Lan Xianer menggosok kepalanya dan memaksa dirinya untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak berarti ini, dan berkata kepada Fluttershy dengan serius, Xiaodi, kau dan aku adalah putri dari klan bunga yang kasihan, dengan beban besar di pundak kami. Tidak memiliki pikiran mengganggu lainnya, berlatih keras, dan memimpin orang-orang untuk membangkitkan kembali rasa kasihan pada klan bunga. Begitu, kakak. Xiaodi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah beristirahat sebentar, Lan Xianer dan sekelompok suku Lianhua tidak tinggal terlalu banyak di hutan. Mereka duduk di punggung semut Netherfire dan terbang menuju bagian selatan Great Wastelen siang dan malam tanpa henti. Di sisi lain, Landen Shen kembali ke klan Lianhua. Dia tidak punya tujuan lain, tetapi ingin melepaskan beberapa cacing berburu untuk memantau pergerakan di dalam klan Lianhua. Jika klan Tikus Tong benar-benar mengirim seorang biksu, Landen Shen juga akan dapat memahami situasi untuk pertama kalinya. Dia harus memastikan keamanan klan Lianhua untuk meninggalkan Wastelen besar dengan ketenangan pikiran, kalau tidak, dia akan merasa sedikit gelisah. Landen Shen mengorbankan menara cacing suci dan melepaskan 100 cacing neon anak ibu. Cacing ini adalah cacing pelacak yang sangat langka di dunia roh kuno. Cacing ibu digunakan untuk melacak. Cacing anak dapat merasakan gambar yang dilihat cacing ibu dan dapat menyampaikannya ke pikiran Landen Shen dalam bentuk pikiran spiritual. Landen Shen dapat menggunakan gambar yang dirasakan oleh serangga untuk melihat-lihat, yang sangat praktis. Selain itu, napas cacing tertahan. Selama cacing induk tidak dalam keadaan menyerang, itu tidak berbeda dari kunang-kunang biasa, dan kecepatannya sangat cepat. Ratusan cacing betina yang dilepaskan oleh Landen Shen tersebar di seluruh tanah suku Lianhua, memantau ratusan lokasi kejadian. Dengan pemantauan Glowworm menantu, Landen Shen tidak perlu tinggal di klan Lianhua, meninggalkan klan Lianhua secara langsung, dan terbang menuju bagian utara Great Wastelen. Di daerah puluhan juta mil di utara suku Lianhua, ada gunung tinggi bernama Danxia Peak, di mana ada susunan teleportasi yang dapat mengarah ke tepi utara Great Wastelen. Untuk pergi ke Kepulauan Hukuman Guntur, Landen Shen pertama-tama harus mencapai tepi utara Great Wastelen. 5 hari kemudian, Landen Shen mencapai Danxia Peak. Di rumah batu bobrok di puncak Danxia Peak, memang ada arai teleportasi jarak jauh ultra dengan lengan patah dan usia tua. Selama 5 hari terakhir, ia telah memantau pergerakan suku Lianhua melalui serangga fluorescen. Untungnya, ia tidak menemukan petunjuk apapun. Suku Tiktianrat sepertinya tidak tertarik dengan apa yang terjadi pada suku Lianhua. Setelah tiba di Danxia Peak, Landen Shen menghela nafas lega dan segera mengingat ibu dan anak cacing gelang. Tidak terlalu lama selama beberapa hari ini, Landen Shen bermeditasi di puncak gunung sambil menunggu ulat cacing tambang ibu mertua untuk kembali. Tidak lama setelah ia menyerap darah eksplosif Sky Tiger, basis budidayanya meningkat, dan kekuatan spiritualnya di tubuhnya agak mudah tersinggung dan tidak teratur, dan hanya butuh beberapa saat untuk bermeditasi untuk menstabilkan basis budidayanya. Namun, ketika Landen Shen sedang bermeditasi, segalanya tiba-tiba berubah. 3 hari kemudian. Menciak. Raungan elang yang tajam dan sangat tajam bergema di langit, dengan aura yang mencengangkan, seperti dengungan burung phoenix di langit, seperti raungan burung yang sangat mulia. Suara itu sendiri dapat membuat orang merasakan napas keagungan yang tak tertandingi. Landen Shen membuka matanya, pikirannya mengerikan, dan dia buru-buru melepaskan pengetahuan rohaninya untuk mencari tahu. Seekor elang emas dengan panjang tubuh 10.000 meter terbang dari langit utara. Dimanapun berlalu, matahari dan bulan gelap, dan angin bertiup.